sama si Charles ya kan. Akhirnya saat itu juga Ruth langsung lapor sama polisi. Tapi sayangnya waktu itu laporan si Ruth itu nggak dianggap serius sama polisi. Bagi polisi, Charles ini adalah orang dewasa yang bisa aja pergi karena urusan pribadi ya kan. Akhirnya kasus ini pun cuma dicatat sebagai orang hilang biasa aja, bukan situasi darurat. Nah karena nggak ditanggapin secara serius, Ruth pun balik ke rumah sambil berharap suaminya akan segera pulang. 2 hari berlalu, Charles belum balik juga Wak. Dan nggak ada sama sekali ngasih kabar ke si Ruth. Sampai akhirnya di hari ketiga sekitar jam 2 pagi atau jam 2 malam Wak, Ruth itu kebangun gegara anjing mereka tiba-tiba ngegonggong keras di pintu belakang. Bangun si Ruth kan, dia buka lah pintu belakang. Waktu dia buka ternyata Charles lagi berdiri di sana Wak. Charles pulang dalam keadaan yang selamat, tapi kondisinya udah berantakan kali. Sebelah sepatunya hilang. Di pergelangan kakinya ada borgol plastik dan kedua tangannya itu terikat kabel. Bayangkan, Charles kenapa kamu ini, kamu dari mana? Dengan cepat Ruth pun langsung membantu si Charles ngelepasin ikatan tangan sama kakinya itu. Charles juga sempat menatap si Ruth beberapa detik, tapi mulutnya tetap ketutup gitu Wak. Bukannya menjawab, si Charles ini justru langsung ngambil kertas sama pulpen. Dan di kertas itu Charles nulis kalau dia baru saja diculik dan disiksa. Charles juga bilang kalau ada zat kimia yang lagi dimasukkan ke dalam tenggorokan aku sekarang. Dan kalau zat itu tertelan, racun dari zat itu bisa merusak sistem saraf dan akan bisa berujung kematian. Ada ditempelin racun dekat situ, cuman macam kayak mungkin di antara mulut sama tenggorokan tuh ketelan langsung. Makanya itu Charles diam aja Wak, dia memilih nulis di atas kertas. Nanya lagi lah si Ruth, siapa yang berani gituin kamu? Yang udahlah yuk kita lapor aja ke polisi ya kan. Charles nulis lagi, jangan lapor polisi. Kalau sampai kau telepon polisi, mereka bakal bunuh keluarga kita termasuk anak-anak kita, kata si Charles di tulisan itu. Nah ngelihat itu Ruth makin panik lagi Wak. Dan mau nggak mau ya dia langsung ngurungin niatnya lah buat lapor ke polisi ya kan. Meskipun di kepalanya Ruth itu dipenuhi rasa penasaran, malam itu Ruth memilih sabar. Ada sedikit rasa leganya dan dia di situ langsung mengajak suaminya untuk istirahat supaya cepat pulih. Besoknya sampai beberapa hari berlalu Wak, Charles masih belum mau buka suara. Tapi walaupun kayak gitu Ruth tetap sabar dan tetap ngerawat suaminya sampai kondisi suaminya betulan agak pulih ya kan. Selama seminggu penuh Charles nggak pergi kemana-mana Wak. Dia nggak kerja, dia nggak keluar rumah. Seolah-olah dia macam lagi sembunyi dari sesuatu gitu loh. Pelan-pelan karena dirawat dengan baik sama istrinya, kondisi fisiknya Charles pun mulai pulih. Suaranya udah mulai kembali lagi Wak. Dia udah mulai buka suara. Mungkin racunnya tidak sampai berefek ke kematian gitu kan. Dia bisa ngomong seperti dulu lagi. Tapi meskipun fisiknya sudah pulih, secara mental Charles hancur Wak. Dia selalu kelihatan gelisah, dia selalu kelihatan parno, dan dia selalu mimpi buruk berulang-ulang kali. Masih kayak gitu terus. Cuma di situ kondisinya memang udah sedikit stabil ya kan di situ.